Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa rutinan pada malam hari ini walaupun dengan suasana yang berbeda. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Tak lupa kita juga sampaikan doa kita untuk simbah kita, guru kita, Mbah Nun. Semoga beliau beserta keluarga dan Pak Kiai Kanjeng senantiasa diberi kesehatan juga. Amin. Amin. Begitu pula dengan kita yang di sini maupun semua jamaah bikin syafaat, semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi kita menyikapi semoga selalu baik gitu ya Mas. Ya Pak, pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Nggih, Mas Derajat. Nggih, kula nggih alhamdulillah wonten ugi Pak. Dalam kondisi yang insya Allah secara jasmani lebih sehat malah niki, jadi rasanya kok kaya ono sing refresh gitu. Nek Mas Beni saya lihat juga ketok luwih nom. Ya alhamdulillah lebih bahagia. Ya. Soalnya masih negatif nanti. Nek ketok luwih enom kan berarti tuwa. Ya, untuk pada malam hari ini kita agak berbeda konsep makian ya Pak. Ya. Jadi mungkin kita bisa menjadikan ini sebuah awalan untuk ke depan yang lebih baik dengan role model makiyah yang berbeda dari kemarin-kemarin. Jadi mungkin kemarin kita sudah menyaring pertanyaan dari jamaah ataupun tidak, maksudnya dalam ruang lingkup yang bukan hanya di Salatiga saja, tapi secara umum. Dan alhamdulillah sudah masuk beberapa yang pada malam hari ini kita harapkan bisa ngutei lah istilahnya ngoten Pak. Jadi bisa kita ambil manfaat dari pertanyaan itu untuk yang bertanya pada khususnya dan kita semua yang di sini atau jamaah yang di rumah pada umumnya. Gitu Pak. Nggih. Mungkin agar kita bisa lebih luas mengupas isi dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa langsung mulai saja ya. Iya. Gitu. Kita bisa mulai makihan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon Pak nggih. Ini ada kemarin beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya bacakan Pak. Ya, ini salah satunya. Yang pertama, karena pertanyaan ini bersifat anonim, biar nanti yang bertanya juga merasa tidak disinggung secara individu, terus pertanyaan kita juga bisa berlaku secara universal. Yeah. Jadi kalau kebetulan ada jamaah atau orang di luar sana mengalami sesuai apa yang ditanyakan, kan bonus itu berarti, karena kita jawabnya juga untuk umum gitu Pak. Yes. Ya. Pertama niki Pak, rangkuman pertanyaan yang nomor 1, apa saja metode yang tepat yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan di era modern yang tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma? Wah, gini ya Mas ya, kalau kita bicara pada pendidikan itu kan saya mulai dari metode. Metode itu kan cara ya, cara untuk mencapai satu tujuan. Jadi cara untuk mencapai satu tujuan itu tidak ada yang baku sebetulnya, tidak ada yang metodenya harus pakai ini. Apalagi dalam dunia pendidikan itu yang dihadapi kan manusia ya Mas Ben. Kita tidak menghadapi motor, tidak menghadapi mesin yang setiap saat tidak bergerak. Ini yang kita hadapi manusia. Maka ketika yang kita hadapi manusia, manusia itu bisa berubah dalam hitungan detik. Satu, jadi bahwa tidak ada metode yang bagus, tidak ada metode yang ini harus, tidak. Metode itu dinamis. Nah maka
pertanyaan itu bagus, cuman ya metode itu nanti akan dengan sendirinya menyesuaikan dari kasus per kasus. Oh. Ya, misalkan saya gini, kalau kita punya murid atau punya santri, kita masukkan dalam satu ruangan, kita kunci ya Mas ya, kunci jebrek. Terus kita akan perintah pada murid itu, ayo sopo sing iso metu saka ruangan iki. Kira-kira nek ning jero ruangan, di dalam ruangan itu ada 10 murid. Aku yakin 10 murid ini nanti akan menciptakan metode yang tidak sama. Nek sing awake gedhe kenceng ya temboke dijebol apa disudut nganggo ndas. Ya ta? Nek sing ahli wirid, tukang poso ku ya wiridan terus subhanallah njur kaya nang TV kan njur dimene-ngene njur pintune iso jebol. Nek sing awake cilik misalkan kaya Mas Gilang ya loncat ning dhuwur mbrobos ternit. Nah, itu metode. Jadi metode itu ya nanti kita lihat kasus per kasus. Nah, kalau toh itu hubungannya dengan apa tadi hubungannya dengan nilai-nilai. Nilai-nilai. Metode yang tidak menyalahi nilai-nilai dan norma. Nah, waktu ya tidak menyalahi nilai-nilai dan norma. Dan sekarang begini, saya turun lagi ke bawah. Kalau kita bicara pendidikan, metode itu ya, satu metode tidak ada yang bagus. Yes. Kita lihat kasus per kasus. Nah, ketidaktepatan orang tua kita setelah gelisah melihat anak-anak ini tidak beres ya dalam soal pendidikan, yang dikejar adalah sekolahan. Karena apa? Ya wong tua duwe alasan, aku bayar kowe masalahnya ngono. Padahal itu juga kalau kita kaji lebih dalam, semua dari para aulia, para rasul, para aulia itu setahu saya juga nggak pernah sekolah. Dan itu artinya bahwa pendidikan yang pertama adalah diselesaikan di dalam keluarga. Nah, karena ini sudah muatannya macam sekali, meskipun sekolah ya ora keliru ya, ora keliru, tapi akan menjadi salah ketika sekolah ini dituntut macam-macam. Termasuk engkau cah maling ya nuntutnya wong tuanya sekolah. Orang tua berpikir bahwa dengan sekolah ini hidup anaknya akan jadi beres. Dan bahkan kalau ada anak yang nakal Mas Beni, terus diweden-wedeni, wah nak nakal tak pondok lho. Jadi pondok ini menjadi hantu bagi anak-anak. Terus dekne mari temenan. Lho, ini kan ya aneh toh. Lho, pondok yang sangat bagus sekali, maksudnya pondok sing dhisik lho ya. Nek sing pondok-pondok saiki aku ora patek ngerti ya. Nah, pondok yang dulu itu begitu hebatnya, ada kesadaran. Nah, namanya pondok ini kalau kita melebar sedikit ya, namanya pondok itu kan dulu ada orang wong ngalim, wong api, ya kan didatangi oleh orang yang merasa tidak baik, kita akan mencari ilmu, akan berguru, kemudian kiai itu kan karena nggak punya tempat tinggal kan, rumahnya kan ya kiai kan kiai di sini sederhana apa sugih Mas Ben? Iya, sangat sederhana. Sangat sederhana ya. Nggak punya tempat tinggal, nggak punya gedung, akhirnya kon gawe pondokan, terus gawe gubuk ning kiwotengen kono. Asli ini pondokan itu dulu kan seperti itu. Maka ada kesadaran seorang ini mencari. Ada kesadaran mencari, golek temenan, golek kawruh temenan. Nek sekolah lah orang ngono, Mas. Sekolah kan nyiapno wong arep dididik. Wong iki gak ndek kesadaran. Gitu loh. Dan ini ada sesuatu yang memang berangkatnya tidak sama. Jadi kalau dengan karena dari itu kita yo angel Mas, kita angel. Ya. Kalau ini kan mungkin nih Pak. Berarti kayak ada suatu kasus misalkan gini. Kita punya kesadaran bahwa isi setiap otak manusia itu pasti berbeda-beda kan. oh iya, Nah, maka mungkin garis bawah dari yang Bapak sampaikan itu bisa mengarah ke situ untuk menimbulkan kesadaran bahwa untuk menyikapi setiap orang dengan kemampuan masing-masing juga harus dengan metode masing-masing. mestinya begitu. Tidak ada kurikulum yang bisa dikeluarkan secara paten untuk mengurusi
semua itu kan enggak bisa. Harus sesuai faktnya kan. Enggak bisa. Lah kita sudah kadung masuk pada namanya sekolahan. Jadi yang masuk itu dianggap pitik kabeh atau dianggap kebu kabeh atau dianggap sapi kabeh. Padahal kusung masuk ono kucing, ono pitik, ono yang kebangkitan kucing nanti tidak sama dengan kebangkitan ayam. Nah ini anak-anak kita. Lah kita sudah kadung dan itu menjadi satu kesimpulan dengan ujian nasional dengan apa evaluasi ini image di dalam lembaga pendidikan formal. Tah sing pinter iku lak sing mesti ukurannya matematikane bijine 9,9 apa piro ya toh. Fisikane ora ming 10, 13. Bahasa Inggris nek perlu 24. Nah, sehingga pendidikan formal sekarang ini hampir tidak pernah menempatkan nek cah pinter audio ki dianggap cah pinter ki ora ono tempate. Cah sing pinter babal itu tetap dianggap bodoh. Meskipun gue pinter bal-balan nek matematika kamu untuk apa tetap gue goblok diarani goblok. Iya. Tapi ini kira dari tadi pertanyaan juga pendidikan di era modern yang tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma. Ini yang salah, yang tepatnya pendidikannya yang salah atau era modern yang salah atau harapan terhadap norma-norma dan nilai-nilai itu yang salah juga. Ini kan kombinasi yang berbeda, pendidikan, era modern dan nilai dan norma. Jadi berharap bahwa pendidikan itu sesuai dengan tujuan mengharapkan nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai si pertanyaan tadi. Jadi yang diharapkan si pertanyaan kan pendidikan sekarang atau berharap tentang nilai-nilai dan norma yang diharapkan seperti apa dulu sebenarnya. Iya. Kalau nilai-nilai seperti angka dan nilai-nilai kebutuhan tenaga kerja, nilai-nilai kebutuhan profesi, ya pendidikan sekarang untuk mumpuni untuk itu. Misal ada STM, ada apa-apa itu, tapi untuk nilai-nilai yang dibutuhkan di penanya seperti mungkin seperti adab, seperti kesederhanaan, seperti atau hal lainnya mungkin seperti itu. Iya. Kalau misalkan ya, karena ini yang bertanya kan juga enggak mungkin kita bisa ajak diskusi. Iya, kalau toh mengarahnya ke nilai yang aku yakin Mas, saya yakin nilai yang dimaksud adalah menyentuh norma kan. Norma ini karena ada keterangannya juga nilai-nilai dan norma. Tidak masuk karena skill ya. Tidak kepada keterampilan. Tidak keterampilan. Ini asumsi saya itu ke norma. Ya sangat jauh panggang dari api kan kalau kita bicara norma. Gimana? Norma yang mana? Misalkan kuliah itu saja kalau ketemu baik dengan dosennya ketika mereka belum lulus. Nah, pas lulus ya ngece. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai dan norma ya kita tidak usah menuntut dari pendidikan modern. Mestinya enggak menuntut. Tapi orang tua kan gak iso disalahke rumangsane bayar sekolah itu rumangsane iso ngrampungi problemnya anake, ngono lho Mas. Lha iku sing disadarke sing ndi? Kabeh kudu. Dan mungkin yang tambahan lain itu, Mbak. Bahwa yang diharapkan dari penanya mungkin kita kerututkan katakanlah nilai-nilai dan norma yang tidak menyimpang, kita membuat suatu keindahan yang namanya manfaat gitu. Ya. Nah, tapi koridor penilaian manfaat itu sendiri kan untuk era sekarang yang dikatakan era modern kan tidak lepas dari nilai-nilai materi. Jadi kasarannya ngeten mboten baca ini ora manfaat, mboten niku. Lah iya. Kita mendefinisikan manfaatnya wis beda. Lah niku. Iya toh? Definisi manfaat aja kita sudah beda. Iki lah yo rada kangelan to leren jelasne. Engko menurut awake dhewe manfaat iki sing kanggo wong akeh iso ya misalkan gini. Kalau Mas Derajat ini punya manfaat kepada tetangga, kan ketika kedatangan dia, tetangganya jadi seneng. Lah ngono to, Mas. Mas Beni teko neng kampung umpamane ya. Sing ditekani iku dadekno lingguh betah, jagongan iso guyu-guyu. Itu misalkan. Lah orang sekarang kan ketoke orang ngono kuwi. Manfaat rumangsane ukurannya selalu materi, gitu loh materi. Terus ono engko ya ini nganggo fatwa. Kalau kamu tidak punya materi, kamu tidak punya harta, kamu tidak bisa berjuang. Ngono-ngono pula kudu didadekno kitab tenan. Iku medeni to. Jadi pertanyaan ini kita balik bahwa kalau berharap
output dari pendidikan itu nilai-nilai dan norma-norma, ya kita harus mengubah dari dasar banget pendidikannya. Iya, Kan jelas, seperti itu. jelas. Iya. Jadi kalau kita berharap dari pendidikan yang sekarang, ya kita tidak usah berharap lebih banyak. Bahwa pendidikan itu kita bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Jadi bisa dicari dari banyak hal, bukan hanya pendidikan yang formal seperti itu. Ya, dan begini Mas, sebetulnya di dalam landasan kita, di dalam landasan pendidikan ya, tujuan pendidikan secara umum itu kan begini, untuk menciptakan manusia yang cerdas, terampil, berbudi luhur, ya, cerdas, terampil, berbudi luhur, dan puncaknya kan bertakwa kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya itu pun juga sebetulnya sudah mengarah pada satu nilai ya, maunya. Sebenarnya secara umum pendidikan nasional tujuannya sudah bagus. Artinya, kowe cerdas, kowe terampil, tapi kudu berbudi luhur loh, dan puncakmu harus bertakwa kepada Tuhan. Itu tujuan pendidikan umum. Artinya kan begini, terampil kaya ngopo, cerdas kaya ngopo, nek gak bertakwa kepada Tuhan, itu dianggap gagal. Ya. Itu dianggap gagal. Nah, itu yang mungkin menurut saya sekarang banyak dilupakan oleh pemangku kebijakan, bahkan guru-guru dia lali. Jadi guru ki nek teko, takone engko PR digarap apa durung. Dekne dikejar karo kurikulum juga didebani karo kepala sekolah ditekan sama kepala dinas. Kepala dinas ditekan sama menteri ditekan karo presiden ditekan karo mahasiswa genteng. Gitu loh. Jadi menurut saya ya sejatinya tujuan pendidikan nasional sudah mengarah pada norma dan nilai. Tapi ini kan kita hidup dikepung dalam sekian banyak masalah terhadap pendidikan ini. Gitu. Mungkin Mas Beni bisa menambahi itu. Gini, misal kayak menanggapi sing Mas Beni sampaikan tadi gitu. Bahwa memulai dari dasar. Mungkin itu bisa dikerututkan seperti menjadi metodologi. Tapi stepnya yang kita rubah, pembenahannya di stepnya. Misal pendidikan yang paling awal sekali manusia dapatkan itu kan di lingkup terkecil, yaitu keluarga. Iya. Nah, mungkin si penanya ini sudah punya keraguan-raguan bahwa untuk saat ini ada seperti miskomunikasi lah. Ada miskomunikasi soal estafetnya pendidikan ini loh, Pak. Di dalam keluarga maksudnya, atau di dalam mulai startnya dari dalam keluarga dulu. Jadi secara keluarga, cara mendidik metodenya sudah salah. Terus beranjak lagi di jenjang selanjutnya di level sekolahan juga ternyata tidak. Iya, pastinya kalau menurut saya pastinya sudah menuju ke tidak tepat karena berangkatnya sudah nggak tepat dulu. Nah, mungkin metodenya kalau penanya ini misalkan sudah berkeluarga, itu bisa dikerututkan dulu untuk melihat ke dalam, merefleksi ke dalam mungkin, Pak. Jadi secara pendidikan keluarga seperti apa dulu metodenya. Ketika metodenya itu mempunyai tujuan yang baik, saya rasa juga nanti orang tua pasti akan berpikiran untuk ke depan anaknya seperti apa. Ya, berarti memang akhirnya pertanyaan itu menjadi tidak relevan ketika dia menuntut pendidikan untuk menjadi sebuah outputnya nilai-nilai dan norma-norma. Iya. Karena memang tujuan pendidikan formal saat ini adalah untuk mencetak tenaga kerja atau profesi spesialis keahlian tertentu. Menyiapkan kebutuhan industri. Iya. Itu loh Mas, yang tepat saya kira itu menyiapkan kebutuhan industri. Jadi sebetulnya sama sekali dia tidak berpikir, ya toh engko neng sekolah kuwi ana mata pelajaran pendidikan agama Islam, kuwi lak ya pantes-pantese lah karena mergo Indonesia akeh wong Islam ya toh. Ya, tapi alhamdulillah saat ini kan sudah muncul pendidikan baru yang seperti Pak Kiai Toto itu mendirikan Salam. Yeah. Dan itu terjadi di banyak tempat bahwa orang-orang tua sekarang mulai berpikir bahwa sebenarnya pendidikan yang diharapkan menuju nilai-nilai dan norma itu bukan pendidikan yang seperti ini. Jadi ya mari kita tunggu itu lebih banyak lagi kalau kita memang ingin tujuan dari pendidikan. Iya, adalah nilai-nilai kalau dan norma. Bicara soal metode ya memang metode
pendekatan secara rohani itu jauh lebih baik daripada pendekatan jasmani secara material gitu, Pak. Ya, tapi tetap saya menggarisbawahi kalau urusannya dengan norma, urusannya dengan apapun yang namanya pendidikan, tetap yang pertama dan utama adalah tetap dari keluarga. Tetap dari keluarga. Ya. Nah, kemudian kalau sudah kadung ya bukan kan sekolah ini juga bisa menyebabkan anak bisa baik, tapi sekolah bisa menyebabkan anak menjadi tidak baik toh. Artinya sekolah itu ya apa ya orang loh. Ya apa ya tetap ono manfaate, sing iso njupuk manfaate. Tapi jangan salah bahwa tidak selamanya anak ini disekolahkan menjadi baik juga belum tentu. Dalam kasus-kasus tertentu anak yang enggak sekolah tapi belajar benar malah mereka bisa berkembang. Tapi tetap sekolah itu ya ada baiknya. Ada baiknya. Maka saya katakan ya, mestinya ada kesadaran dari pemangku kebijakan, terutama kepala sekolah ini harus kembali pada pembuka di Undang-Undang Dasar kita bahwa tujuan pendidikan nasional ini tidak hanya sekedar pinter, tidak hanya sekedar cerdas, tapi harus bertakwa kepada Tuhan. Sebetulnya ini kalau dengan Iqra kan nyambung ya. Iqra bismi rabbik. Jadi rugi karena kalau pendidikan itu maksudnya bertakwa kepada Tuhan karena pendidikan kita itu katanya input dari Finlandia, dari negara-negara yang katanya pendidikan itu lebih maju. Yeah. Jadi ya berbeda juga kulturnya. Jadi kita juga tidak bisa menuntut sekolah formal seperti yang kita harapkan dari penanya tadi ya. Jadi, ya tidak sih. Saya sampaikan yang pertama tetap dari pendidikan keluarga. Itu bobotnya tetap kalau saya menilai bobotnya itu bisa sampai 80% bobot itu. Jadi formal itu ya sekitar 20% baik. Nah sekarang yang menjadi kesalahan fatal kan orang tua ketika nyekolahkan anaknya dianggap sekolahan itu harus bertanggung jawab menjadikan anak ini sesuai dengan tuntutan orang tuanya. Ini kan persoalan gitu. Dan bahkan ya kuwi Mas, larang-larangan bayar engko sapa sing bayar luwih akeh, sing luwih larang ku dianggap kuwi iso membuat nyulap anak ini menjadi keinginan orang tua. Jadi satu kunci dari saya, pendidikan yang pertama adalah tetap dari keluarga. Tentang metodenya, ya kok ya angel juga nek kalau orang tua ndak memahami dua anak telu iki ora padha. Ono sing siji iki di senengetan turun azan siji langsung berkemas-kemas jipuk air wudu, sing siji azan malah mancal kemul. Nanti kata Pak, tak usulkan nanti ada pendidikan untuk orang tua juga. Loh, iya jelas kan? Lah karena orang tua ini yang tidak bisa mendidik anak di dalam keluarga karena diwarisi dari pendidikan dulunya yang mohon maaf dalam tanda kutip ya kurang tepat. Sehingga kita terjadi Mas tumpuan dosa atau kuwi jenenge. Ya dosa turun temurun terusan warisan. Jadi mungkin saya perlu dibuka sekolah orang tua. Ngono lho. Kan iso didik anak. Ini menarik. Ya, apa itu, menarik niku. Terus enten Pak, ada salah satu analogi sing saya mengutip dari Mbah Nun. Ya. Katakanlah kita ambil satu nilai itu nilai kejawen gitu. Itu kan juga termasuk normatif juga kan. Nah, sekarang orang tua saat ini jauh lebih bangga ketika anaknya dari lahir itu kenal bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Jawa. Itu kan sering diangkat simbah juga. Oh iya. Jawa hilang Jawa nih, istilahnya kan gitu. Nah, kemarin saya itu juga sempat agak mengulas sedikit soal kata lumrah itu loh Pak. Jadi apapun itu ketika menjadi kesepakatan, ya udah lumrah ngoten lho. Makanya ketika tujuan sekolah bahwa manfaat itu ditakar dari sisi material. Ketika orang sudah mengatakan itu lumrah, ya buat mereka nggak jadi soal. Lah mungkin salah satu kerisauan dari si penanya itu mungkin, Pak. Ya kalau maka apa yang Mas Derajat sampaikan tadi, banyak orang tua ini kadang-kadang malah ngene Mas soal basa Jawa. Malah wong tuane dhewe ngajak basane basa Indonesia. Nah, niku. Ya toh? Dan kita apik tenan iki nek iso ngedekne sekolah orang tua iki ya. Jadi uteke wong tua iki dandani, kowe kamu sing sekolah iki kowe sik aja anakmu. Kowe bar kuwi njur lho apik toh? Njur kowe engko terusan kowe ndidik anakmu. Nah, iya toh.
Lah iki wong anake dikon sekolah, rumangsane dibayari terus ono masalah piye lho kan aku wis bayar. Berarti sekolah itu dianggap kaya warung ngono lho, Mas. Berharap kucing beranak menjadi macan, Pak. Iya. Jadi kan gitu. Padahal kan ono peribahasa lain ini Mas, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Lho piye? Ra iso nyimpang di bahwa apa yang diajarkan orang tua ya duplikasinya di anak kan ngoten. Wong tuane pun salah riyen nggih ngoten niku wau dadi secara metode pun salah. Mungkin tetesnya salah jadi nih. Lah itulah. Maka narik meskipun dari keluarga, meskipun pendidikan pertama dan utama itu keluarga. Lah bapake dhisik iki kaya apa? Dididik karo mbahne dhisik kaya ngopo gitu kan. Mungkin dididik karo mbahne apik, tapi dadine terus uripe ning kota, sok-sok ya nyicipi ning karaoke barang. Sok-sok ya nonton apa ning nggon halal sing rada piye. Saya sampaikan begini, misalkan ya. Yang di dalam keluarga itu sebetulnya kalau saya tetap memakai Kanjeng Rasul, inti pendidikan adalah uswatun hasanah, keteladanan. Bukan ngomong bantet tapi keteladanan. Keteladanan, Mas. Lah wong saiki ini Mas, wong tuane ngamuk anake kon mangkat ngaji, wong tuane dia gak tau ngaji. Kan ngono to, akeh banget to. Sebetulnya kalau kita berangkat bahwa yang disampaikan Mbah Nun sudah berkali-kali, wis lah anakmu jangan ngaji atau jangan sholat turu gak apa-apa, nanti dia sekian tahun nanti akan membuka filenya sendiri dan itu nanti akan terjadi file itu akan dibuka yang kita tidak pernah tahu nanti dibuka pas usia berapa, yang penting jangan gitu. Berarti gini, kalau garis bawahi kalau kesimpulan kita tadi ya. Tapi yang pertama bahwa kalau jika memang harus menuntut output dari pendidikan adalah maksudnya pendidikan formal, itu outputnya berharap menjadi nilai-nilai dan norma, itu berarti metodenya harus dirubah secara utuh, dimulai dari pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, kemudian kalau berharapnya terus apalagi kesimpulannya biar tidak menjauh. Ya berarti kan intinya dari penanya ini kan untuk merumuskan sebuah metode yang secara nilai dan norma nggak melanggar kan. Nah sementara kalau kita kupas tadi kan seperti itu, ya kita harus punya kesadaran bahwa untuk merubah itu semua, hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah dari lingkungan keluarga dulu, terus nanti masyarakat itu beranjak ke jenjang sekolah itu tadi. Jadi kita lebih ke kesadaran dulu bahwa lingkup terkecil terutama untuk pembangunan budi pekerti itu tetap dari rumah, keluarga. Dari keluarga. Mungkin itu Mas yang bisa kita kerututkan dari pertanyaan nomor 1 ini. Tetap lagi yang bahwa pendidikan itu kan belajar. Jadi ada yang seringkali kita lupa bahwa belajar itu dari lahir hingga mati. Jadi yang seringkali kita lupakan bahwa pendidikan itu ketika dia berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu sudah belajar bahwa mereka bermain kelereng, mereka bermain apapun itu bukan sebuah pelajaran kalau menurut sekolah formal. Padahal itu kan pendidikan juga kan? Iya kan? Dan yang tidak boleh dilupakan itu tadi Pak, apa yang Bapak sampaikan soal isi tiap kepala manusia itu berbeda-beda. Jadi penyikapannya terhadap metodenya juga harus beda-beda. Iya, jelas beda. Nah, itu mungkin bisa digarisbawahi oleh jawaban pada malam hari ini biar penanya juga ada nilai-nilai yang bisa dia ambil atas pertanyaan ini, Pak. Iya. Artinya saya kerucutkan ya. Kalau Anda nanti menjadi orang tua, nek kowe ndek anak telu, metode pendidikan anakmu ki ora iso mbok padakne. Karena cah telu kuwi beda misalkan ya kemampuan akademisnya sing siji iso IPA-ne apik, sing siji bahasane sing apik, sing siji ilmu sosiale sing apik. Jadi itu kan harus kita bedakan. Terus siji, ana sing siji rada ndablek. Sing siji iki ora dianu sithik langsung tangi. Nek sing siji niku ora wis waktu kudu nganggo dipentung nganggo apa. Ini kan juga berbeda-beda. Jadi berangkat dari keluarga itu sendiri, masing-masing orang tua harus memahami anaknya ini bahwa kuwi pancen kuwi anakmu.
Tapi kudu mbok pahami karakter anak ini. Kita tahu betul kecenderungan anak ini apa sih, karakternya seperti apa. Kita pelajari terus. Maka fungsi pendidikan itu sebetulnya kan mengawal, ya, anak ini dikawal potensinya apa dan dikasih asupan apa sesuai dengan potensi itu. Gitu Mas. Ya mungkin dari beberapa yang Bapak sampaikan kita sudah bisa lah ambil poin-poinnya ya gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan yang pertama sekian dulu Mas, kita sudah ya lumayan banyak lah mengupasnya biar nanti dan juga kita pendidikan nggak ada habisnya ya, karena gitu. Sangat mengakar dan sangat panjang untuk didiskusikan. Mungkin lain kali kita bisa buat tema sendiri untuk pendidikan agar lebih bisa meluas. Ya, gitu Pak. Terima kasih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.